Tes, tes, cek sound, cek sound. Ya, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini hari ini ya, mungkin teman-teman sedang berbahagia karena market saat ini sudah kembali normal ya. Kembali ya, kalau kita lihat di market sudah pada hijau nih di per hari ini. Kalau per jam mungkin dia sedang retest ya, beberapa sedang retest karena koin di hari sekarang dan di per hari kemarin sudah naik ya banyak lah, hampir rata-rata 10%-an, apalagi koin bernaratif RWA itu naik sudah hampir rata-rata 30% ya, seperti Ondo. Di sini ada Ondo, kemudian token tuh mana ya, token tuh hampir 100% di hari ini doang. Jadi sebetulnya sih memang ini ada sentimen baik dari Bitcoin karena dia sudah berhasil retest kembali. Nah, kalau kita lihat di coin market cap perdagangan per 24 jam di sini sudah mayoritas merah ya. Mayoritas hijau, sorry. Jadi yang merah-merah dikit ini cuman stable coin nih. Kayak tadi ada yang merah. Nah, ini nih. Ini pun 0,00 masih belum turun ya, 0,01 karena dia USDT ya, basicnya memang dia 1:1 dengan fiat. Oke, nah kalau kita langsung lihat ke chart Bitcoin, di sini Bitcoin sudah breakout dari resisten yang saya buat ini di harga $69. Jadi dia berhasil breakout, tentunya dia akan naik mencari resisten tertinggi lagi nih, resisten terdekatnya. Oke, kalau kita perjauh time frame per satu hari atau per daily, nah dia berhasil bouncing di area ya 60-an lah, 62 sampai 64. Jadi kalau dari prediksi atau analisa saya sebelumnya, dia masih mengikuti tren ya, mengikuti analisa nih. Jadi di garis biru ini dia peak di sini, kemudian bounce back atau turun sampai sini, kemudian bounce back ya. Nah, untuk harga atau prediksi ke depan, nah ini mungkin Bitcoin akan melaju, dia akan break dulu atau menuju ke resisten terdekat yaitu di harga 72. Nah, sekaligus juga di sini ada sedikit lagi ke all time high sebelumnya di 73. Nah, ini prediksi saya memang ketika dia berhasil retest, jadi tantangan Bitcoin sebetulnya sudah terlewat ya. Jadi yang kita khawatirkan dari kenaikan Bitcoin yang terlalu masif dari mulai 24 Februari nih. Nah, di bulan Februari lah intinya dia kan naik sudah terlalu tinggi. Nih, di sini dia naik, retestnya dikit-dikit nih, belum ada retest yang memang berarti. Nah, di sini sudah retest. Ini juga sebetulnya penentuan ya. Kemarin-kemarin penentuan kalau dia tidak berhasil retest, harusnya dia akan dump. Nah, namun dia bisa berhasil retest, itulah memang harapan dari semua trader atau investor ya. Ketika dia naik, kemudian naiknya sudah terlalu masif, dia perlu retest untuk naik lebih tinggi. Nah, dia sudah berhasil retest nih. Dia harusnya naik lebih tinggi. Nah, ini candle confirmnya bahwa dia sudah berhasil retest. Jadi dia tidak melanjutkan tren bearishnya atau tren penurunannya. Nah, jadi setelah retest ini, kemanakah harga Bitcoin selanjutnya? Tentunya kalau saya melihat dari grafik atau teknikal, dia akan ke resisten tentunya, kemudian akan breakout di all time high sebelumnya. Jadi dia akan melebihi all time high sebelumnya dan mungkin bisa menuju ke sekitar 80 ribuan. Nah, 80 ribu mungkin Bitcoin akan target terdekatnya mungkin akan ke 80 ribu. Nah, kalau misalkan dia masih breakout dan kita lihat nanti indikatornya masih bullish,
dia mungkin bisa jadi, ini bisa jadi ya possible ke 100, mungkin ke area 100-an, 90 atau 100 lah. Karena di sini belum ada historical datanya, jadi dia akan melaju terus membuat all time high baru. Nah, nanti ini kita melihat, jadi kalau pandangan saya pribadi ya, dia untuk membuat all time high baru atau break dari harga 73.000 ini akan sangat possible. Karena kita lihat juga indikator dari stochastic RSI di sini dia sudah terlihat ya, sudah berada di posisi oversell, sorry. Jadi sudah dalam area jenuh jual. Jadi saatnya dia untuk naik. Nah, namun nanti ketika dia berhasil break all time high, kemudian break juga mungkin resisten. Nah, di sini nih level yang harus teman-teman waspadai itu ada sebetulnya di area sekitar 90 sampai 100. Nah, bisa jadi area tersebut adalah area untuk para whale atau institusi membuang likuidasi. Artinya bisa jadi di area tersebut ini adalah ada apa ya? Kalau biasa dibilang bull trap lah. Jadi seolah-olah ini akan naik terus, padahal institusi ini sudah menunggu untuk jual barang. Jadi institusi sudah jual borong barangnya di pas harga DAM kemarin. Nah, di area sini tuh institusi sudah borong lumayan banyak barang ya. Jadi ketika dia nanti naik, harusnya di sini mungkin di sini akan menjadi bull trap, karena kalau kita lihat histori-histori sebelumnya, sebelum halving itu memang seperti itu ya. Ada masa dia dump dulu sedikit, kemudian dia naik tinggi. Nah, di sini biasanya di dump lagi. Nah, kemudian nanti setelah halving baru dia naik lagi. Atau mungkin sideways yang lama ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman selalu perhatikan. Namun kalau kita lihat indikator untuk sekarang, dia masih possible ke mungkin 80.000. Gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat-ingat itu aja. Ketika dia sudah membuat all time high baru, selalu perhatikan indikator. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lebih ngerti juga di data on-chain, nah kita bisa lihat juga nanti bagaimana institusi masuk, kemudian berapa besar volume perdagangan per hari itu. Nah, itu bisa terlihat ya. Jadi jangan teman-teman terlalu asik atau terlalu santai. Jadi mending kalau misalkan teman-teman di harga Bitcoin ke 80 sudah profit, mungkin bisa lakukan opsi take profit sebagian dulu dan let the profit run ya. Jadi strategi moonback juga perlu di sini. Nah, gitu aja. Nah, di sini juga sudah terlihat ya. Jika kemarin Fear and Greed Index-nya sudah ke 70, hari ini sudah ke 80 lagi, artinya mau ke extreme greed lagi nih. Gitu. Kayak gitu aja sih. Nah, nanti jadi price action akan berubah biasanya sebelum halving dan sesudah halving. Jadi Bitcoin nanti akan to the moon dulu sebelum halving, kemudian nanti dump. Nah, biasanya H-1, H-2 halving itu institusi sudah ambil lagi barang, artinya membeli barang lagi. Nah, kemudian setelah halving lumayan rally tuh. Bull run rally, jadi naik terus rally. Kemudian ketika Bitcoinnya sideways, nah biasanya Ethereum nyusul dulu tuh sebagai altcoinnya, sebagai the mother of altcoin. Jadi ketika Bitcoin sideways, nah nanti ada Ethereum mengalahkan performa dari Bitcoin, artinya itu institusi sudah mulai masuk nih ke altcoin. Nah, itulah biasanya dinamakan alt season. Jadi biasanya penentuan alt season itu menunggu Bitcoin di masa halving. Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan juga teman-teman terlalu mendewakan satu koin. Jadi kalau misalkan sudah profit banyak, ya udah lepas aja atau terapkan strategi moonback. Jadi modalnya kita ambil, kemudian
let the profit run. Jadi biarkan profitnya yang naik sendiri. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Pembahasannya masih seputar Bitcoin ya, seputar market yang saat ini sedang dirasakan bahagia oleh seluruh investor. Semoga teman-teman menikmati cuan ya. Hari ini selamat. Kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin video selanjutnya saya akan bahas salah satu koin lah, rekomendasi dari komentar teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya untuk teman-teman supaya bisa menikmati terus video-video dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.